Jadi Ida itu obat. Jadi kalau ada mbak-mbak yang namanya Ida itu berarti obat ya. Hei, coy, nganggur, coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hai coy, apa kabar coy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar coy? Salam pengangguran. Udah lama nggak coy? Kali ini gua ada di tempatnya coba ya. Tempatnya Pak Pri. Pokoknya pengangguran papan atas, paling atas pokoknya. Tempatnya ini gua udah lama di sini sekitar 6 bulan gak kesini. Setelah kemarin saya bilang kangen yaudah gua kesini. Pokoknya tersimak caranya apa ya? Dia mau bikin tema bikin apa namanya cara nanam anggur segampang-gampangnya, bisa nanam dari dari awal sampai akhir, pokoknya sampai berbuah. Pokoknya ntar apa namanya simak aja ya. Salam pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Mas Pandu Ferdinand dan Mas Hadi Coy. Halo Coy. Sama ini kebetulan syuting di kebun anggur papan atas, kebun anggur impor Jakarta. Nah, kali ini akan saya buat tutorial mudah bagi pemula ya untuk menanam anggur, merawat sampai cara pembuahan yang paling gampang, yang paling simpel, yang tidak usah menggunakan ilmu-ilmuan, asal potong-potong keluar buah. Oke, ikuti saya. Nah, berawal dari beli bibit. Ingat kalau beli bibit anggur impor 80% itu seperti ini para pemirsa ya. Ada namanya rootstock. Rootstock itu kalau kita bilang jenis anggur lokal. Terus ada anggur impornya. Jadi ada batang sambungan ya. Sambungan seperti ini. Ingat para pemirsa, jangan tergiur harga murah. Begitu Anda beli, setelah ditanam buahnya tidak sesuai harapan. Artinya buahnya kecil dan asam. Karena yang Anda dapatkan adalah jenis anggur rootstock. Nah, kalau ingin anggur impor seperti ini. Bawahnya ada batang rootstock, batang lokal. Yang atasnya adalah jenis anggur yang kita inginkan. Ini bisa jenis Ninel, Tran, Gosby, Academic, Jupiter, dan lain-lainnya. Yang jenisnya adalah table grape atau wine. Nah, itu anggur untuk di meja makan. Nah, seperti ini. Setelah ini kita tanam ya di planter bag 10 kilo. Oke. Nah. Gimana Mas? Jadi sini Mas? Enggak.
ini aja saya Oke. beda angle nggak apa-apa. Jadi setelah kita tanam ya, kita pelihara nih. Dipelihara ini contoh nih di pot saya, pot permanen ini dari bata, biarin tinggi dulu ya. Tinggi, biarin saja. Apa harus dibuang apanya Pak? Yang dibuang ingat hanya daun tua. Kalau daun masih muda jangan, karena daun tua itu udah nggak produktif. Mungkin sudah tidak menghasilkan proses fotosintesis. Jadi daun-daunnya yang kita biarkan adalah daun-daun hijau dan tunas air. Tunas air itu apa? Yang masih pemula, tunas air adalah tunas yang keluar duluan di setiap ketiak daun. Di mana di setiap ketiak daun dia akan dua tunas generatif dan tunas air. Nah, fungsi tunas air adalah memperbanyak cabang. Fungsi tunas bat untuk pembuahan. Nah, seperti ini panjang. Nah, setelah panjang kira-kira udah berwarna coklat, dipotong ya. Oke, ini dipotong ya, terus kita tekuk. Ini jenis teralis melingkar. Jadi ada teralis, ada yang panjang kayak pager, ada yang melingkar, ada yang para-para. Nah, ini kebetulan ini contoh teralis melingkar. Ini coklat saya potong. Apakah mati karena nggak ada daun? Tidak, karena anggur, ingat anggur itu seperti pohon singkong, jadi nutrisinya ada di batang. Matinya anggur itu biasanya karena dua hal atau tiga hal. Pertama, overdosis pupuk, mati. Ya, kebanyakan pupuk karena kita pengen cepat gede, terus pupuk dia akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kalau yang kedua, buasa berkepanjangan, akhirnya medianya asam, pertumbuhannya lambat, akhirnya akarnya busuk. Atau nanam di pot ditinggal pergi 2 minggu, dia ada yang nyiram, nah dia akan kering rontang rontok. Ya, tuh kalau masalah tanya media di channel-channel ini udah ada semuanya, cara pembuatan media dan sebagainya. Nah, setelah seperti ini nanti akan tumbuh seperti ini. Dia akan tumbuh banyak tunas kecil nih, nah arah ke atas, oke? Seperti ini. Nah, setelah itu ini kita pilih ya, yang potensi kita biarkan, nanti yang potensi kita kasih tali ke atas supaya dia merambat. Ya, ini jenis teralis. Ya, jadi nanti yang ini alhamdulillah ini semuanya potensi untuk menjadi besar. Jadi nggak ada yang kita buang nih, Eman. Ya, kalau mau dibuang boleh. Mungkin ini dipelihara, ini tidak, ini dipelihara, ini tidak, ini dipelihara. Artinya satu potong, satu boleh, tapi kalau enggak semua juga boleh. Setelah seperti ini nanti akan terjadi seperti ini. Nah, bisa kita lihat. Dipotong di mana Pak? Berapa Pak? Oh, semeter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, terserah. Yang penting disesuaikan dengan lahan saudara. Kalau lahannya luas boleh 4 meter baru dipotong. Kalau lahannya sempit, semeter boleh ya. Yang nggak boleh adalah iri sama tetangga yang udah panen duluan, nggak usah iri, karena Anda akan panen juga. Kalau bingung beli bibit bisa datang ke tempat saya tuh, Jalan MKV1 Gang Film Laras Salon ya. Kalau enggak WA 087 888 700 600. Oke, lanjut. Jadi ini para pemirsa seperti ini. Nanti setelah ini anggap aja kalau orang bilang di YouTube namanya tunas sekunder ya. Ini primer, kalau di saya nggak ada. Asal gemuk ya, pokoknya asal gemuk gampang buah. Nah, ini batang pertamanya kalau yang disebut batang primer. Terus ini sekundernya, di mana Pak letak pembuahan? Nah, ini yang paling penting. Ketika dia daunnya udah subur begini, nanti kita hitung kira-kira, supaya dia nggak tumbuhnya terlalu jauh. 20 daun atau 25 daun kita potong ujungnya. Mau kita hitung nih, 1, 2, 3, 20, 25. Nah, ini mau kita potong. Anggap aja ini 25 ya, kita potong. Tujuannya adalah supaya dia menghentikan pertumbuhan, atau bahasa kerennya yang Mas Eki bilang Excel break ya, penghentian pertumbuhan. Dia nanti akan berbalik dari hasil fotosintesis ngisi nutrisi di batang menjadi cepat tua dan besar. Nah, ketika kita lihat daunnya udah hijau tua, ini kan masih muda ya. Kalau udah hijau tua, kalau sudah dipotong, nanti kita tentukan di mana kita mau membuahan. Kita lihat ini tunas airnya sama tunas generatifnya yang di sini nih. Ya, ini udah saya buang. Nah, tunas airnya mana nih mau tak buahkan di sini. Jadi tunas airnya kita buang duluan di mana tempat kita mau pembuahan. Tujuannya apa? Supaya tunas air tidak menggencet tunas generatif atau tunas bat yang akan dibuahkan. Karena ingat, semakin besar tunas bat, semakin besar tunas generatifnya, buahnya semakin besar. Karena tunas yang akan dihasilkan, tunas barunya besar, otomatis buahnya besar. Nah, setelah itu kita pindah ke sini. Jadi setelah kita biarkan tumbuh tinggi ya, tunas-tunas yang kedua atau tunas sekunder di daun 20, 21, 20. Pak, memang harus 20? Enggak ya. Harus 25? Tidak ya, jawabannya tidak. Jadi suka-suka kita. Kenapa? Semakin banyak daun, otomatis dia proses fotosintesisnya semakin banyak nutrisi yang dihasilkan. Jadi seperti itu. Pak, apakah daun 5 udah boleh potong?
kalau daun 5 dipotong terus di mana pembuahannya gitu ya, pakai logika kita, logika cerdas. Nah, ketika kita sudah daunnya udah tebel-tebel, ya maksudnya udah menghijau, kita ganti pupuk dari pupuk pertumbuhan yang tadi saya bilang boleh menggunakan NPK, KNO3 merah, Ponska, atau mungkin Gandasil D ya, Gandasil D untuk daun, kalau Gandasil B untuk buah, atau mungkin pakai apa namanya Jakaba, atau pakai PSB, atau pakai POC dan lain sebagainya. Kita hentikan, kita ganti menjadi MKP, KNO3 putih dan boron. Kalau nggak ada itu, nggak ada MKP, nggak ada KNO3 putih dan boron, cukup menggunakan NPK grower. Sebenarnya tanpa pupuk itu pun dia juga buah. Cuma ini untuk menjadikan booster, artinya penggenjot untuk buah pertamanya. Kalau untuk buah kedua dan seterusnya terserah Anda. Jadi nggak dipupuk pun kalau dia udah dewasa, dia berbuah. Tapi ingat, kalau pingin buahnya maksimal dan banyak, gunakanlah pupuk. Seperti itu ya. Nah, ini contoh. Begitu dia udah saya pupuk MKP, KNO3 putih sama boron takaran 1 sendok, boronnya setengah sendok. Karena kalau boron terlalu banyak rawan dia gosong pinggir ya, para pemirsa. Boron itu dia vitamin untuk membuka pori-pori akar dan penyerapan nutrisi di dalam tanah semakin cepat. Jadi begitu kita ganti per minggu kita kasih, jadi nggak harus 10 liter ya. Jadi 1 sendok MKP, 1 sendok KNO3 putih, setengah sendok boron, terus 10 liter air kita aduk. Nggak harus 10 liter kita goyangkan semua, secukupnya saja. Disesuaikan dengan media yang ada. Kalau medianya besar, boleh semua. Kalau medianya cuma kecil, mau ini pot ukuran 30 ya cukup segayung 2 gayung. Nah, setelah 3 kali per minggu, minggu pertama, minggu kedua, minggu 3, nanti kita akan lihat hasilnya. Pertama kita bisa melihat daunnya nekuk seperti ini, ya, nekuk. Keduanya dia biasanya batang bawahnya tuh begrek ya, kayak Luxi Perkasa mau jadi gitu. Waktu dia batang bawahnya pecah-pecah. Nah, itu tandanya dia siap untuk dibuahkan. Langkah yang diambil adalah 1, kita buangin semua tunas air dulu, ya. Terus kita tentukan mana yang mata tunasnya paling gede. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini paling gede, ini gede. Terus kita potong ujungnya. Setelah kita potong, 1 atau 2 daun dibuang. Kenapa Pak kok 1 atau 2 daun dibuang? Nah, ini ada daun, ini enggak ya. Nah, saya potong di sini nih. Ini mata tunasnya bendol gede, ini mata tunas gede, saya potong. Nah, tujuan kita buang 2 daun atau 1 daun adalah supaya nutrisi yang ke sini dia langsung menuju ke mata tunas, tidak melalui daun ya, tidak mampir ke daun. Artinya dia langsung mendorong mata tunas. Nanti di kala itu dia mata tunasnya akan menjadi keluar besar, insya Allah ya, insya Allah. Dan semua ini tergantung sama Allah, kita hanya menjalankan saja sesuai dengan jalurnya gitu. Jadi ya, yang menentukan Allah nih. Tapi kita berusaha, semoga ini buahnya banyak. Nah, ini jenis Ara 15, anggur tanpa biji dari Amerika, ini layak untuk dimiliki oleh para pemirsa sekalian. Ara 15, anggur hijau tanpa biji, manis kayak yang nyoteng ya. Kalau yang disoteng ini nggak manis, yang nyoteng manis ya. Nanti bisa dibalik, yang nyoteng dilihatkan masing-masing. Oke, lanjut. Ketika kita potong, yang perlu diperhatikan adalah menghentikan pemupukan. Ingat, menghentikan pemupukan. Kenapa? Karena kalau kita pupuk terus, setelah kita potong, begitu keluar tunas membawa bunga, kalau overdosis sedikit saja, bunga itu akan layu dan rontok. Maka seyogianya ketika kita potong pembuahan, berhenti pemupukan. Dan kapan Pak kita melakukan pemupukan lanjutan? Ketika sudah menjadi berry. Oke? Menjadi berry. Menjadi berry itu menjadi buah kecil-kecil ya, mungkin sebesar gabah atau sebesar jagung yang ukurannya kecil. Itu boleh dipupuk ulang menggunakan MKP, KNO3 putih dan boron untuk ukuran yang separuhnya. Kalau tadi kan 10 liter air, 1 sendok, setengah sendok. Kalau ini cukup setengah sendok, seperempat sendok, supaya tidak kaget pohonnya. Karena udah berhenti dipupuk selama mungkin 3-4 minggu atau 1 bulan ya. Nah, nanti setelah dalam perjalanannya waktu, buah-buah kita pelihara yang perlu diperhatikan di kala musim hujan dan tanpa greenhouse, rawatlah dengan menyemprot fungisida ya. Fungisida itu, fungi itu jamur, sida itu obat, jadi obat jamur. Jadi ida itu obat, jadi kalau ada mbak-mbak yang namanya ida itu berarti obat ya. Mohon maaf, itu saya ralat ya, saya tidak mendeskripsi, itu maksudnya bercanda nih. Fungisida kan, fungi adalah jamur, sida obat, mungkin begitu. Jadi kalau insektisida, insektus serangga, sida obat. Berarti bukan mbak ida ya, tapi sida. Nah, oke lanjut. Ketika musim hujan, supaya buah-buah kita aman, semprot seminggu sekali. Boleh menggunakan Ridomil Gold, Nativo, Amistar Top, atau jenis lainnya. Tidak saya sarankan jenis jenis
saya lupa. Yang pasti nanti akan saya kasih tahu ya. Jadi seyogianya kalau saya pribadi yang saya pakai adalah Ridomil Gold dan Nativo karena dia tidak membakar daun. Kalau yang Amistartop kelebihan dosis sedikit pinggirnya bisa gosong atau jamurnya itu dia kelihatan gosong. Jadi nggak indah ya, daunnya menjadi nggak indah. Nah, ketika nanti udah jadi buah, kita geser sini mas. Gitu. Ketika dia udah jadi buah seperti ini ya para pemirsa ya, ini jenis Heliodor. Kalau kita lihat dia udah mulai tua atau mulai kalau anggur hijau mulai menguning, anggur merah mulai memerah atau menghitam, hentikan pemupukan, kurangi penyiraman. Fungsinya adalah satu. Pertama kalau kita kurangi penyiraman, ini kemungkinan tidak pecah buahnya di musim hujan. Pak, saya kan di luar tanpa greenhouse, bagaimana caranya? Gampang, potnya ditutup sama plastik ya, plastik atau mulsa, semuanya jenisnya yang kira-kira tidak kehujanan, tidak berlebih air. Tapi ya diperhatikan jangan sampai dehidrasi terus layu ya. Kalau rontok buah nggak mungkin, cuma daunnya layu. Nah, yang kedua, selain kita hentikan pemupukan, pupuknya dihentikan. Karena apa? Karena pupuknya dilanjutin nanti kan nggak matang-matang ya, agak lambat matangnya. Nah, ini akan saya tes, ini jenis Heliodor manis. Ada bijinya satu. Nah, Heliodor layak untuk dimiliki para pemirsa. Dia mudah buah, buahnya tiada henti ya, buah terus Heliodor ini. Dan jarang orang punya. Hanya beberapa yang punya, insya Allah belum masyarakat. Tapi saya umumkan untuk Heliodor adalah salah satu anggur yang layak untuk dimiliki oleh para pecinta anggur sekalian.